Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu Auramu saat ini. Oke Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Maaf ya. Kartu kedua, di sini ada Eight of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya Two of Wands. Kartu keempat, di sini ada The Wheel of Fortune. Kartu kelima, di sini kita punya Queen of Wands, dan kartu yang keenam, di sini ada The Lovers. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Knight of Cups. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Auramu saat ini. Oke? Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Knight of Cups. Oke. Ini menggambarkan ya, dimana kamu mulai mampu menjaga setiap hal yang keluar dari dalam dirimu. Entah itu tutur kata, entah itu sikap, ya, entah itu caramu dan komunikasimu terhadap orang-orang, itu kamu jaga sedemikian rupa sehingga kamu benar-benar mampu menunjukkan ada aura positif di dalam dirimu. Ya, dan kamu mampu waspadai, berhati-hati terhadap hal-hal yang mungkin nanti akan berdampak buruk. Ya, terhadap pikiranmu, terhadap logikamu. Jadi sebisa mungkin kamu mencoba melupakan ataupun memaafkan apapun yang telah terjadi, ya, baik itu kesedihan, kekecewaan, ataupun kegagalan-kegagalan dan kesalahan-kesalahan yang pernah, ya, kamu lakukan di masa lalu, sehingga dapat membuat pemikiranmu selalu positif. Nah, inilah mungkin kenapa kamu mulai mampu, ya, mencari jalan terbaik, ya, menuntun dirimu agar langkahmu berada pada jalur yang benar. Oke? Makanya di sini tergambar kamu begitu hati-hati, ya, begitu teliti pada setiap hal yang mungkin akan kamu lakukan. Karena apa? Karena langkah selanjutnya adalah langkah yang besar. Karena kamu sudah terlalu lama berada di titik bawah, berada di dalam kesulitan, ataupun kamu terlalu lama direndahkan, dicemooh, dipandang sebelah mata. Ya karena mungkin wajar saja, memang belum ada yang bisa kamu banggakan. Nah, tetapi hal inilah yang akhirnya mampu memotivasi dirimu ingin memperbaiki diri agar lebih baik dari hari kemarin. Nah, makanya di saat ada peluang, di saat ada kesempatan, kamu sudah benar-benar siap, benar-benar mampu tampil, ya, dengan kemampuan terbaikmu, dengan skill yang semakin berkembang, dengan potensi yang selalu kamu asah. Nah, sehingga memang setiap apa yang kamu alami, setiap apa yang telah kamu lewati, mampu kamu jadikan pelajaran yang berharga. Sehingga terjadilah kemajuan, terjadilah peningkatan. Serta kamu mulai mampu buktikan dan tunjukkan bahwa kamu juga bisa bahagiain keluargamu. Bahwa kamu bisa memberikan mereka kehidupan yang layak serta nyaman.
Makanya orang-orang yang dulu seolah menjauh, ya, seolah menghindar begitu ya, akhirnya mereka mulai mendekat. Akhirnya mereka mulai ingin menuju ke kamu. Entah hanya untuk berkomunikasi, atau sekedar berteman, bersahabat, atau bahkan melakukan kegiatan bersama. Dan ada beberapa dari mereka yang sampai mengatakan, waduh, gila tuh anak, sumpah keren banget. Auranya begitu muncul. Kualitasnya begitu kelihatan lebih baik dari sebelumnya. Nah, dan ini karena apa? Ini memang bukan terjadi dengan begitu saja. Banyak pengalaman yang telah kamu lewati, tetapi kamu jadikan pelajaran. Kamu jadikan pengalaman-pengalaman berharga agar langkahmu selanjutnya tidak kembali terulang, berada di dalam kesalahan ataupun keadaan yang sama seperti di masa lalu. Oke? Jadi pertahankan sikap baikmu, ya. Sikap tulusmu memperlakukan orang lain, karena ini bisa menjadi pertanda ataupun yang dipandang orang-orang terhadap dirimu sebagai aura yang positif, ya, sebagai pesona yang mungkin tidak dimiliki semua orang. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi kamu orangnya nggak lagi tergesa-gesa, nggak lagi terburu-buru, ya, nggak lagi gerasak-gerusuk. Mungkin ini memang pernah kamu alami di masa lalu. Kamu ingin cepat sukses, cepat berhasil seperti orang-orang. Ternyata jalan yang kamu ambil ternyata salah dan keliru. Akhirnya kamu down dan jatuh kembali. Nah, makanya kali ini kamu mengerti sekali bahwa kesuksesan, bahwa keberhasilan itu tidak akan didapat dengan jalan yang mudah. Tidak akan didapat dengan jalan yang instan. Semuanya perlu proses. Ya. Semuanya perlu, setiap hal yang dibutuhkan untuk sukses, kamu perlu menguasai dulu. Bidang apa kegiatanmu? Kamu benar-benar perlu mengasah mentalmu, melatih fisikmu. Dan tentunya dengan terus memperbaiki diri, dengan terus mengasah potensi, sehingga pada akhirnya kesuksesan mulai ada di depanmu ataupun akan kamu raih sebentar lagi. Nah, makanya kamu nggak lagi iri, nggak lagi cemburu melihat mereka, orang-orang tetangga yang lebih dulu sukses, yang lebih dulu berhasil. Karena kamu tahu nih, di balik keberhasilan mereka itu ada proses yang panjang. Jadi jangan lihat, ya, sebatang pohon, kita lihat dari buah yang dia hasilkan. Tetapi lihat bagaimana dia tumbuh dan berkembang dari awal. Dari kecambah, bertumbuh menjadi batang, berbunga, berputik, barulah berbuah. Dan itu dia telah melewati berbagai macam musim. Nah, begitu juga kita. Oke, makanya ini juga menjadi salah satu aura, salah satu potensi, salah satu kualitas yang kamu miliki. Kamu mampu menerima keadaan apapun. Nah, ini yang terpenting. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini menggambarkan akan adanya perubahan yang baik. Ya, sebentar lagi ataupun sudah di depan matamu, dan ini akan datang bergerak dengan cepat, datang dengan bertubi-tubi. Dan ini sangat di luar dari apa yang kamu pikirkan. Kenapa? Karena mungkin yang selama ini orang dulu menjauh, menghindar, yang mana dulunya peluang-peluang, kesempatan-kesempatan seolah pintunya tertutup. Dan kali ini semuanya terbuka lebar. Ya, banyak yang percaya, banyak yang yakin, banyak yang berkeinginan untuk menawarkan berbagai macam hal yang baik kepada dirimu. Dan inilah yang nantinya akan membawa perubahan yang benar-benar baik, benar-benar berkembang terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, jadi di saat kita benar-benar mampu bersabar, mampu mencintai proses, mampu menjadi versi terbaik diri kita, maka jalan-jalan terang, ya, keberkahan ataupun keberuntungan-keberuntungan
akan benar-benar hadir ke dalam kehidupan kita. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, jadi memang ya selama ini memang begitu banyak tanggung jawab, begitu banyak beban yang berat yang ada di pundakmu. Ya, sementara dengan beban yang berat, dengan tanggung jawab yang besar, kamu belum mampu berbuat banyak untuk memikulnya, untuk menanggungnya. Oke? Nah, tetapi dengan kamu mampu menyadari bahwa inilah kenyataannya. Dengan kamu mampu, yakin dan percaya bahwa ini hanyalah proses sehingga kamu berproses menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya apa? Beban yang berat, tanggung jawab yang besar ini akan mampu kamu atasi dengan sangat baik. Akan mampu kamu lewati dengan benar-benar tepat. Dan pada akhirnya kebahagiaan, kehidupan yang layak serta sejahtera benar-benar akan bisa kamu miliki untuk kehidupanmu. Dan dengan begitu, kamu akan mampu berbagi. Berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Terutama orang-orang yang kamu cintai. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini ada The Wheel of Fortune. Nah, benar kan? Ini kartu keberuntungan. Keberuntungan, keberkahan. Kenapa? Karena ini mungkin perputarannya. Perputaran roda. Jika kita benar-benar dulunya selalu berada di bawah rodanya, selalu terjepit begitu ya. Tetapi kita terus berjuang, terus memulai, terus mencoba, maka roda itu akan berputar. Lama-kelamaan dia akan sampai di top, ya, di putaran yang paling atas. Nah, disitulah nanti akan banyak kemudahan, akan banyak kesempatan, akan banyak peluang. Dan tentunya ini akan membawa keberkahan tersendiri. Bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Karena kamu tahu dan sadar bahwa apa yang kamu miliki, bahwa apa yang kamu dapatkan, di sana ada hak-hak orang lain yang membutuhkan. Walaupun kecil, walaupun sedikit, tetap kamu ingin bagikan. Nah, ini yang membuat kehidupanmu semakin berkah, semakin beruntung. Dan ini juga yang membuat aura positifmu semakin bersinar. Orang akan semakin kagum, ya, semakin suka, dan tentunya akan semakin ingin, ya, berteman, bersahabat, ataupun ingin belajar, ya, banyak hal yang baik bersama kamu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, ini adalah sikap empati. Makanya kamu tadi tergambar ingin selalu berbagi, ingin selalu menyisihkan apa yang kamu dapatkan untuk orang yang lebih pantas menerimanya. Nah, selain empati, kamu juga memiliki semangat, sikap yang energik, sikap yang tak pernah padam semangatnya. Ditambah kamu orang yang mandiri, berdiri tegak di atas kakimu sendiri, tanpa bergantung, tanpa mengharapkan apapun dari siapapun. Nah, inilah yang akhirnya membuat kamu benar-benar mampu menata kehidupanmu, membangun setiap langkahmu dengan sangat baik. Jadi apapun kegiatanmu, apapun yang akan kamu lakukan nantinya, kamu sudah benar-benar mampu menguasai bidangnya. Dan ini yang nanti akan membawamu ke puncak kesuksesan di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Lovers. Nah, Lovers memang ada segelintir ya orang ataupun pihak ataupun entah tetangga, entah teman kerja begitu ya. Ada beberapa yang memang tidak suka, tidak senang, iri, cemburu melihat perubahan yang baik terjadi di dalam hidupmu. Ditambah ya, kamu semakin bersinar, auramu semakin muncul, dia cemburu nih. Melihat
keadaanmu saat ini. Dia takut tersaingi. Ataupun kamu sudah melampauinya, makanya dia sangat nggak senang. Seperti kebakaran jenggot. Oke? Nah, tetapi kamu paham dan mengerti. Karena nggak akan semua orang itu sama dengan apa yang kita inginkan. Nggak akan semua orang setuju dengan apa yang kita utarakan. Nah, jadi kamu mencoba mengerti ataupun memahami perbedaan. Nah, makanya selain ada yang nggak senang, ini arti positifnya juga kamu mampu membangun komunikasi yang baik. Ya, bahkan dengan mereka-mereka yang mungkin iri, yang mungkin nggak senang melihat perubahanmu. Tetapi kamu tetap menerima mereka dengan baik. Karena apa? Karena kamu ingin ya, membangun relasi, membangun link, membangun komunikasi dengan sangat baik. Karena ini akan menguntungkanmu. Akan bisa memudahkanmu pada langkah besarmu selanjutnya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga teman benar-benar akan segera menjadi pribadi ya yang begitu bersinar, yang memiliki aura yang sangat terbaik yang ada di dalam dirimu. Sehingga orang-orang yang dulunya menjauh kini mendekat. Ya, orang-orang yang kamu sayangi dulu hidup dengan keprihatinan akan mampu hidup dengan keberlimpahan. Dan semoga kebahagiaan yang kamu miliki ini benar-benar akan terus berada di dalam kehidupanmu dan benar-benar akan mampu terus kamu bagikan untuk orang sekitarmu. Ya, semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.